Pernah nggak kamu ngerasa capek? Udah kirim ratusan lamaran kerja, tapi nggak ada satupun panggilan. Udah ikut interview berkali-kali, padahal punya ijazah lengkap. Tapi nggak kunjung diterima. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak anak muda di luar sana juga lagi berjuang. Sama kayak kamu. Tapi hari ini, kita nggak akan bahas tentang kesulitan. Atau sekedar curhat, di sini kita akan mencari solusi. Bahas tentang peluang satu persatu untuk kamu yang lagi kesulitan cari kerja. Dan akhirnya, dapat pekerjaan atau bahkan menciptakan pekerjaanmu sendiri. Bab 1. Kenali potensi diri. Sebelum kamu keluar nyari kerja, coba balik ke dalam dulu. Kenali siapa kamu. Bukan soal kamu lulusan mana, tapi apa sih yang gue bisa? Gue tuh sebenarnya jago apa? Banyak orang yang sibuk cari kerja, tapi nggak ngerti kerjaan seperti apa yang cocok buat dia. Alhasil, begitu kerja malah burnout. Ambil waktu buat refleksi. Tulis skill apa aja yang kamu punya. Nggak harus skill yang diajarin di kampus. Bisa aja kamu jago komunikasi, jago bikin desain, atau bahkan jago jualan online. Bab 2, upgrade skill. Zaman sekarang, perusahaan enggak cuma nyari ijazah. Mereka nyari skill. Kalau kamu belum punya pengalaman kerja, punya skill bisa jadi pembeda. Banyak banget platform yang bisa bantu kamu upgrade kemampuan. Seperti kursus gratis, video edukatif, bootcamp, bahkan kamu bisa masuk beberapa komunitas. Misalnya kamu tertarik sama digital marketing, coba belajar Google Ads, SEO, atau social media management. Ingat, skill kamu adalah senjata. Makin tajam, makin tinggi peluangmu untuk sukses. Tinggal kamu mau mencoba atau tidak. Bab 3, bangun portofolio. Orang percaya bukan karena kamu bilang, aku bisa. Tapi karena mereka lihat skill yang lu bisa, dan itu disebut portofolio. Belum ada pengalaman kerja, bikin proyek pribadi, bantu usaha teman, tetangga, ataupun keluarga. Banyak ikut lomba, volunteer, dan bisa mencoba freelance. Portofolio adalah tiket masukmu ke dunia kerja. Bisa jadi senjata yang lebih ampuh. Tunjukkan hasil, bukan hanya sekedar janji. Yang penting, kamu punya bukti nyata bahwa kamu bisa. Bab 4, pentingnya networking. Koneksi itu sangatlah penting. Terkadang kerjaan datang bukan dari lowongan, tapi dari obrolan. Kamu bisa gabung beberapa komunitas, aktif di LinkedIn. Cari mentor, teman sharing, atau orang-orang yang bisa ngasih insight. Jangan malu untuk selalu bertanya dan mencari suatu penjelasan yang menarik. Siapa tahu, dari satu obrolan ringan, kesempatan bisa datang. Bab 5, personal branding. Di era digital, kamu bukan cuma harus bisa, tapi juga harus terlihat pintar. Bangun personal branding di media sosial. Posting karya kamu. Ceritain proses belajar kamu. Tunjukin passion kamu. Kamu bisa apa dan peduli pada apa. Biar orang bisa tahu, oh anak ini serius nih di bidangnya. Enggak harus terlihat sempurna kok. Yang penting otentik. Bab 6, mental tangguh. Ditolak, itu bukanlah akhir. Gagal, itu bagian dari proses. Yang luar biasa adalah, kamu bisa bangkit lagi. Orang sukses bukan yang enggak pernah gagal, tapi yang enggak pernah nyerah. Setiap orang hebat yang kamu lihat sekarang, pasti pernah ditolak, berkali-kali. Tapi mereka terus coba, terus belajar, dan terus maju. Jadi jangan kecil hati kalau belum ada panggilan. Anggap aja setiap penolakan, itu adalah latihan, dan setiap kegagalan, itu adalah bekal. Bab 7, ciptakan peluang sendiri. Kalau pintu nggak kebuka, jangan takut bikin pintu sendiri. Banyak anak muda sukses mulai dari hal-hal kecil. Jualan offline atau online, ngonten di TikTok, freelance dari rumah, buka usaha kecil-kecilan. Internet ngasih kamu panggung. Tinggal kamu mau naik ke atasnya atau enggak. Enggak perlu langsung besar kok. Yang penting mulai aja dulu, karena kadang kesempatan bukan datang dari luar, tapi dari keberanian diri kita sendiri. Di saat kamu takut untuk melangkah, disitulah pintumu belum tercipta. Bab 8. Punya tujuan jelas. Kalau kamu nggak tahu mau kemana, kamu akan muter-muter di tempat itu-itu aja. Apa tujuan kamu? Ke arah mana mimpimu? Tentuin target kamu.
Skill apa yang harus dipelajari? Koneksi apa yang perlu dibangun? Dari situ kamu bisa bikin rencana dan langkah apa yang harus kamu ambil. Dengan tujuan, kamu bisa punya arah. Dengan arah, kamu bisa sampai. Kamu mungkin belum sampai, tapi bukan berarti kamu nggak akan sampai. Perjalanan kamu mungkin berat, penuh penolakan, penuh perjuangan, tapi jangan sampai berhenti. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Terus belajar, terus tumbuh, karena dunia sedang menunggu kamu untuk jadi versi terbaik untuk diri kamu. Dan ingat, kamu pasti bisa, dan kamu layak sukses. Sahabat, hidup memang tak selalu mudah. Terkadang kita merasa seperti berada di lorong gelap tanpa ujung. Bertanya-tanya, kapan cahaya itu akan muncul? Namun percayalah, setiap lorong gelap pasti memiliki pintu keluar. Ingatlah, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap orang memiliki beban dan cerita masing-masing. Dan tak ada salahnya untuk berbagi, untuk mencurahkan isi hati yang mungkin telah lama terpendam. Jika kamu merasa dunia terlalu berat, jika pikiranmu penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban, aku mengajakmu untuk berbagi. Ceritakanlah apa yang kamu rasakan. Terkadang, dengan berbicara atau menulis, beban itu menjadi lebih ringan. Kamu bisa menuliskannya di jurnal, berbicara dengan teman terpercaya, atau bahkan mengirimkan pesan kepada gua. Gua di sini untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Perjuanganmu hari ini akan menjadi kisah inspiratif di masa depan. Setiap kesulitan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Jangan merasa malu untuk mengungkapkan perasaanmu kepada orang yang kamu percayai. Setiap langkah kecil adalah kemajuan menuju kesembuhan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena setiap orang memiliki masa sulit dalam hidupnya. Teruslah berharap dan percaya bahwa masa depan selalu membawa sesuatu yang lebih baik. Ingat, tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita tidak menghadapinya sendirian. Mari kita berjalan bersama, saling mendukung, dan menemukan cahaya di ujung lorong itu. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan jangan lupa, kamu berharga dan layak untuk bahagia. Terima kasih.